Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini adalah pembelajaran 3 ya. Ini sekarang kita sampai pada halaman 121. Untuk pembahasan yang lain ada di sini. Ini adalah playlist ya. Dengan menggunakan playlist pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Ya, di setiap videonya ada judulnya, ada halaman, tema berapa, di thumbnailnya juga. Carinya mudah. Linknya di mana? Di bawah, di kolom deskripsi, di atasnya kolom komen. Silahkan dicek. Oke, kita lanjutkan. Kita sampai pada segmen ayo berlatih. Wah, ini kita berlatih nih ya. Oke, smart. Nah, kalian sudah mengetahui beberapa contoh energi alternatif. Kalian juga sudah mendapatkan informasi tentang contoh energi alternatif. Coba temukan 8 kata yang berkaitan dengan energi alternatif. 8 kata ya. Nah, juga pemanfaatan energi tersebut, carilah kata secara menurun, mendatar atau diagonal ya. Menurun ke sini, mendatar ke sini ya. Nah, diagonal itu miring seperti ini atau dibolak-balik ya. Nah, oke, kita akan ini diagonal. Nah, ini mungkin bagi yang belum tahu ya. Kalau ini sudah tahu ya, menurun, mendatar. Oke. Kita cari yang mendatar dulu, MBPL listrik. Nah, di sini listrik sudah ketemu 1. Ya, kita kasih nomor aja ya, 1. Kemudian kalweruhi bukan GTT truyok tuh bukan Fuaker BCK bukan, STH Hais bukan ya, is Deva bukan, Dev angin ketemu 2, angin generator ketemu 3, generator. Ya, tinggal cari 5, generator air ketemu 4. Langsung ketemu 4 ya. Separuh sudah ketemu ini. Air. Nah, sekarang turun coba. Megaver DPL enggak ada. Batu bukan ya. Batur bukan ini. Rufak. PLTA. Oh, di sini ada PLTA. PLTA ketemu 5. Kemudian LW Raiber 8 GH bukan, STR bukan, ini turbin ketemu 6 sekarang. Jus gai ujus bukan ini, iwik bukan, dit bukan, keo nop bukan, minyak. Oh, ada minyak 67 ya, kurang 1, ada minyak ya. Minyak miring coba ketemu 7 mas ya. Gap sudway gratis bukan, bukan, guru bukan, nia bukan, jiem bukan, ijiem bukan, aiji bukan, jen koi hive bukan, itna. Kalau turun atau miringnya gini,
Rei, roe, suk, bukan. Irjen bukan. Lei, bisos bukan. Ganaf, ganaf bukan. Atah, taigu. Waduh, ini susah ini. Nyari satu lagi ya. Turbin angin air. Coba turun lagi. MECGS. Siapa tahu ada yang batu itu bukan sumber energi. Di sini ada kata tapi batu. Berkaitan dengan energi alternatif, yang jelas bukan batu, masa batu. Batur, gunung Batur memang. Bukan. Sihai turbin ku eskai iwe angin. Tadi ada angin, ada generator, ada air, udara mungkin ya. Yang belum itu udara. Huruf U coba kita cari U. Wah. Udara yang belum. Udara, angin tapi sudah ada. Angin belum ya? Air, generator, angin sudah. Turbin, minyak, matahari mungkin. M. Mata. Oh ya ampun, ada loh. Nggak kelihatan di awal. Matahari. Oh. Ya feeling saja tadi. Matahari ternyata ada di sini. Sudah, semuanya ada ya. Nomor 8. Oke, kita mulai dari nomor 1. Nah, komplit ya. Artinya nomor 1 tadi yang kita temukan apa ini? 1, listrik yang mendatar dulu ya. Listrik. Oh, di atas itu artinya listrik. Listrik adalah sumber energi yang berasal dari aliran listrik ya, aliran elektron sebenarnya ya, listrik ya, atau elektron. Ya, sumber energi yang berasal dari aliran listrik ya, atau elektron ya. Oke. Yang kedua di sini tadi kita temukan angin. Angin adalah udara yang bergerak. Artinya udara yang bergerak. Ya, oke. Kemudian nomor 3 generator. Alat yang mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Nah, itu adalah generator. Kemudian air itu adalah cairan ya. Air adalah cairan. Air tidak harus cairan ya. Air itu senyawa. Wah, ini agak dalam ini, senyawa yang terdiri dari satu atom oksigen. Nah, air ini bahasa kimia H2O.
ya, dan satu atom hidrogen, ya, dan satu atom hidrogen. Atau cairan yang biasanya kita minum, ya, gitu juga boleh ya. Air adalah cairan, bisa diartikan cairan yang biasanya kita minum. Nah, itu juga boleh ya, lebih maksudnya artinya nggak terlalu dalam ya. Tapi arti sebenarnya ini ya, cairan yang, jadi di sini ada dua yang artinya terlalu dalam ini. Nomor 4 dan nomor 1. Definisi listrik itu memang agak dalam. Ya, jadi mohon maaf kalau Pak Ali agak kesulitan nyari kata-kata yang mudah ya. Ya, air itu definisinya ini sebenarnya, air bisa dalam wujud cair, bisa dulu gas, bisa wujud padat ya. Es itu ya air juga. Ya. Air sebenarnya bukan cairan juga, ini untuk memudahkan, bukan hanya cairan ya. Air bisa dalam bentuk salju, es, ya. Air juga bisa dalam bentuk uap ya, uap air ya. Definisi yang benar sih ini senyawa yang terdiri dari satu atom oksigen dan dua atom hidrogen, bukan satu, dua. Maaf, dua ya. Dua atom hidrogen. Nah, ini bukan satu tapi dua ya, dua. Jadi H2O, hidrogennya dua, oksigennya satu, gambarnya seperti ini. Ya. Nah, misalnya seperti ini oksigen dan hidrogen. Yang nomor 5, loh kok cuma 5? Jelaskan artinya sesuai dengan pemahamanmu. Pilih 5 kata. Oh, 5 kata saja ya. Memang listrik ini terlalu berat ya. Jadi yang saya lingkari ini jangan dipilih ya. Jangan dipilih yang saya lingkari ini, agak terlalu berat. Ya. Kemudian ada generator, ada air yang turun, ada PLTA. Pembangkit listrik tenaga air ini yang mudah ya. PLTA. Pembangkit listrik tenaga air. Nah, ini boleh dipilih, enak ini nomor 5. Kemudian nomor 6 kita lihat turbin. Ya, turbin. Turbin adalah kincir ya yang digerakkan oleh air. Ya, sebenarnya sama dengan kincir ya, kincir yang mengambil energi aliran air ya, dirubah menjadi energi putaran, mengambil energi aliran air atau udara ya, dirubah menjadi putaran. Itu turbin. Kemudian di sini ada minyak. Minyak itu adalah senyawa ya, senyawa yang berasal dari bumi atau hewan, juga ada minyak ya. Ya, berasal dari, ada salah satu jenis senyawa hidrokarbon sebenarnya. Wah, ini bingung bahasanya, jadi nggak bisa sederhana ya. Ya, minyak itu adalah zat yang dihasilkan dari, atau zat yang ya, berasal dari tambang minyak ya. Ya, minyak berasal dari tambang minyak kan membingungkan ya. Jadi karena ini masih untuk SD ngomongnya agak bingung. Atau bisa juga dari hewan atau tumbuhan. Tambang minyak bisa juga dari hewan dan tumbuhan. Ya, yang bersifat mudah terbakar. Yang bersifat mudah terbakar. Ya, zat ini boleh diganti dengan cairan, boleh zat cair
zat cair. Ya, yang berasal dari tambang minyak, bisa juga berasal dari hewan dan tumbuhan yang bersifat mudah terbakar. Kemudian ada matahari. Matahari ya adalah bintang sejati, pusat tata surya. Ya, mana yang kalian anggap mudah itu aja diambil, jangan diambil semuanya, 5 saja. Matahari ini termasuk saya sarankan untuk diambil. Ya, nomor 8 ini nomor berapa ini? 5, 6, nomor 7, 6 ini termasuk mudah, ya boleh diambil. Nomor 1 ini terlalu ya, konsepnya terlalu agak susah. Nomor 4 juga konsepnya agak susah. Oke, gerak air termasuk salah satu energi alternatif. Ya, semakin kuat gerak air, semakin besar pula energi yang dihasilkan. Gerak air juga untuk menggerakkan turbin atau kincir. Ya, turbin itu sama dengan kincir ya. Gerakan turbin dapat dimanfaatkan untuk banyak hal. Di antaranya menghasilkan listrik dan menggerakkan mesin penggiling gandum. Pernahkah kamu melihat kincir air? Ya. Pernah dong ya. Kalau belum pernah, ketik saja di Google ya, kincir air. Ya, seperti kincir angin juga hampir mirip, cuman biasanya lebih pendek. Ya. Nah, seperti ini gambarnya. Ini adalah kincir air. Gunakan gambar bidang untuk membuat gambar kincir. Buatlah gambar kincir air. Ya, kita bisa mencontoh ini ya, gambar kincir air misalnya tadi. Kita bikin kayak rumah, terus di sini ada, atau kincir airnya aja kita dahulukan ya. Kincir airnya kita dahulukan, jadi buat lingkaran seperti ini ya, buat lingkaran seperti ini agak lonjong ya, karena kita melihatnya dari samping. Terus kita buat lingkaran lagi di sebelahnya ya, atau dikasih bantuan gini lebih enak. Nah, seperti ini. Ya, terus kita kasih sap-sapnya gini. Ya, terus kita kasih gini untuk bagian tengahnya. Ya. Terus kemudian di sini kita kasih aliran mungkin dari seperti kayak talang gitu ya. Ya, ini diambilkan dari bukit ya. Nanti akan ada air di situ, terus di sini nanti akan disambungkan. Lah, rumahnya kita gambar belakangan. Nah, karena kita fokus pada kincirnya dulu. Kayak rumah gini kan menyesuaikan saja nanti. Nah, seolah-olah di sini nanti akan ada rumah yang di sini nanti aliran sungai ya. Nah, terus karena air itu warnanya biru, dikasih air yang warna biru di sini, mengalir ke sini terus ke sungai. Ya, gitu kan? Nah, terus di sini jangan lupa rumahnya kasih pintu, ya, biar kelihatannya keren, kelihatan kayak generator beneran gitu, dikasih gini, kelihatan kayak menyalurkan energinya gitu ya ke penduduk. Biasanya ada gininya ya, gini dialurkan energinya ke rumah penduduk. Biasanya kan 3 fase gitu ya. Di sini mungkin bisa kasih jalan setapak gitu. Ya, di sini aliran airnya. Loh, gini kan enak. Ya. Nah, ini adalah atapnya, udah kasih kotak-kotak gini. Nah, oke. Terus kalian juga bisa menghias bagian sini, mungkin ada batu-batu atau apa gitu ya. Ya apa? Rumput-rumput. Nah, hampir mirip ya. Hampir mirip. Kita lanjutkan. Di sini air sangat penting bagi kehidupan. Ya, makhluk hidup. Manusia membutuhkan air, hewan, tumbuhan juga membutuhkan air. Kita harus menjaga ketersediaan air, menjaga lingkungan yang tetap bersih, termasuk sikap menjaga air. Ya. Air dengan cairan itu beda. Minyak itu bisa dalam bentuk cairan, ya, dan itu bukan air. Kebersihan air berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Oleh karena itu gunakanlah selalu air yang bersih.
Saat ini banyak minuman kemasan dijual, ya kan? Nah, perhatikan tanda khusus pada kemasan, tanda yang berupa batas waktu penggunaan air. Jadi ada kadaluarsanya ya. Apabila melebihi waktu tersebut, maka minuman dalam kemasan sudah tidak dapat digunakan, sudah basi. Ya, kondisi air setelah tanggal tersebut sudah tidak baik. Ya, jika tetap diminum dapat menyebabkan keracunan. Ya, kita biasanya melihat tanda tanggal kadaluarsa atau tulisan best before dalam bahasa Inggris ya. Baik digunakan sebelum ya, atau dalam bahasa Inggris sering best before. Nah, ini sama artinya baik digunakan sebelum, di sini ada tanggalnya. Nah, kalau sudah melewati tanggal itu namanya kedaluarsa. Ya, melewati tanggal misalnya di sini sekarang tanggal berapa ini? Tanggal 1 Februari 2021 ya. Kalau misalnya best before-nya ini ya besok sudah kedaluarsa ya, besok ya sudah kedaluarsa. Ya, kedaluarsa ini artinya apa? Sudah tidak layak untuk dikonsumsi atau sudah basi. Kondisi tidak baik disebut juga kedaluarsa. Ya, lihatlah di situ ada tanggal 18.07.08, artinya minuman baik digunakan sebelum tanggal 18 Juli tahun 2008 ya, saat buku ini diketik ya, saat ditulis, berarti buku ini ditulis sejak tahun 2008. Ya, udah lama ya. Ada kemasan yang menunjukkan waktu secara lengkap, ada juga kemasan yang tidak lengkap menunjukkan waktu penggunaan, kadang hanya bulan dan tahun. Contoh amati berikut ya, BF. Nah, BF itu best before. Ya, BF itu artinya best before. Artinya sama ya, baik digunakan sebelum. Kemasan ini menunjukkan hari, bulan dan tahun. Kemasan ini hanya menunjukkan bulan dan tahun saja. Ya, enggak begitu spesifik. Ya. Coba berlatih mengamati waktu penggunaan yang ada pada kemasan ini. Minuman tersebut baik digunakan sebelum, nah di sini bulan 12 tahun 2017, sebelum bulan 12 ya, atau bulan Desember tahun 2017. Kalau kita zoom di situ memang ada tanggalnya 12 17 di sini ya. Nah, kita tutup lagi. Minuman tersebut baik sebelum tanggal 24 bulan 11 2018 ya. Tanggal 24 bulan 12 tahun 2018 ya. Kemudian minuman tersebut baik digunakan sebelum, kita lihat tahunnya 5/19. Jadi bulan 5 atau Mei ya, tahun 2019 ya, seperti itu. Kemudian di sini minuman tersebut baik digunakan sebelum, ini tanggal kita zoom ya, 17 bulan 9 20, berarti tanggal 17 ya, 17 bulan 9 tahun 2020 ya, tanggal 17 bulan September 2020 ya. Nah, ini kita zoom lagi. Ini baik digunakan sebelum tanggal 12 bulan 12 tahun 2020 ya. Bulan atau Desember ya, tahun 2020. Kemudian di sini kita zoom lagi ya. Ya. Kita tanggal 12 2017 ya. Tanggal bulan ya, nggak ada tanggalnya, bulan 12 atau Desember tahun 2017, maaf kok 19. 2017. Kemudian di sini ya, baik digunakan sebelum, jika pertanyaannya, jika hari ini bulan Oktober, waduh ini pertanyaannya kok. Pertanyaannya beda ya. Jika hari ini bulan Oktober ya, tahun 2017 ya, berapa bulan sisa waktu minum tersebut? Nah, ini. Jadi pertanyaannya bukan ini, Pak Ali kok zamzum saja. Ini kedaluarsanya ini. Jadi jawaban pertanyaannya sekarang ini. Sisa waktu ya, sisa waktu
Sekarang Oktober ini bulan 10. Bulan 10. Jika hari ini bulan Oktober, bulan 10, berarti sisa waktu adalah 11 dan 12, 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan lagi. 3 bulan termasuk bulan ini ya. 3 bulan. Ya. Jadi jika hari ini bulan Oktober tanggal berapa kita nggak tahu ya. Kalau awal Oktober mungkin masih 3 bulan ya. Ya, sisa waktu 2 bulan lebih ya. 2 bulan lebih. Tapi 3 bulan kurang ya. Jadi sampai akhir Desember. Kita kan nggak tahu Oktober tanggal berapa kan gitu ya. 2 bulan lebih ya. Tapi kurang dari 3 bulan. Dari 3 bulan. Oke. Jika hari ini tanggal 10 November 2018, berapa sisa waktu? Nah, di sini tanggal 10 ya, 10 November. November M-nya mana? November 2018. Padahal di sini ya kadaluarsa adalah tanggal 12 bulan 11. 12 bulan 11 itu adalah November 2018. Ya. Jika hari ini tanggal 10 November 2018, berapa sisa waktu untuk minuman tersebut? Cuma 2 hari. Ya. 12 kurang 10 sama dengan 2. Jadi sisa waktu 2 hari. 2 hari lebih ya. Kalau pagi hari gitu lebih. Lihat-lihat ya, jam berapa juga ya. Jadi paling tidak 2 hari lah. Ya kita bisa bilang. Kalau kayak gini ini yang tadi yang bulan tadi ya sisa waktu 2 bulan ya, 2 bulan. Dijawab ini aja enggak apa-apa, ditambahkan lebih tapi kurang dari 3 bulan boleh. Ya. Jika hari ini tanggal 17 November ya, 17 November kita pakai warna biru ya karena saya mau di sini aja. 17 November 2017. Padahal di sini waduh kepotong. Hanya kepotong. Coba di sini. Wah, sayang sekali ya. Tanggalnya kepotong ini. Ya, tanggalnya kepotong. Wah, ini tanggalnya kepotong. Gimana ini? Coba saya buka ya, halaman berapa itu? Ya. Kelas 3 ya. Oke. Halaman berapa ini tadi? Halaman 128. Ya, 128. Kita geser ke sini sampai halaman 128. Oke. Oh, bukan halamannya itu. Halamannya di sini. Ya, 128. Nah ini dia. Ya, di sini tadi ya. 34 kebanyakan. Nah, ini. Oh ini tanggal 17/01/2008 ya, tanggal 17 bulan 1 2008. Tanggal 17 enggak kelihatan masalah di sini. 17/01/2008 yang H. Saya tulis pakai merah ya, 17/01/2008, tapi ngetiknya kurang ini ya. 17/01/208, 0-nya kurang 1 ya. Oke, jadi ini bisa saya kecilkan lagi. Nah, di sini berarti 17 November. Di sini 17, ini 2017 toh, ya. Jadi saya jawabnya agak ke atas saja, khawatir tempatnya nggak cukup. Ya. Kok ini malah saya hapus.
Saya mau ngerjakannya di sini aja. 17 November ya 17 Januari 2008 ya sampai jika hari ini tanggal 17 November 2017. Oh, mungkin 2018. 208-nya itu 2018 kelihatannya. Ketiknya kurang. 2018. Jadi dimulai dari di sini 17 November 2017. 17 November 2017. Oke, hitungnya di sini aja ya. Tempatnya agak mepet. Oke. 17 November ke 30 itu masih sisa 13 hari. Ya, 17 sampai 30 ini ada 13 hari. Ya. 13 hari. Ya, November ini masih 13 hari. Ya. Jadi di November ini sisa 13 hari dari 17 sampai 30 apa 31 ya? 14 hari ya, November 31. Januari, Februari, Maret gini aja. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November 30 ya. 30. Jadi November 30. Nah, karena di sini sampai 30 hari berarti sisa 13 hari, terus Desember ini 31 hari. Ya. Kemudian Desember terus Januari. Ya, Januari tahun berikutnya tahun 2018 ini ada berapa? Sekarang jika hari ini tanggal 17 November. Nah, di sini 17, tanggal 17. Berarti 17 hari. Jadi total kita hitung 13 ditambah 17 ya, tambah 31 nanti ya. Atau tambah 31 dulu. Ya, atau di sini aja ngitungnya ya, 13 tambah 31, di sini 44 ya. 44 ditambah 17. Ya. Di sini 4 tambah 7 11 nyimpen 1, 4 tambah 1 4 tambah 1 5, 51 hari. Jadi sisa minuman adalah 51 hari. Ya. Jadi ngitungnya mulai dari sini ya, dari sini November ya, atau di sini. Sini aja. Jadi di November itu masih ada sisa 13 hari ya. Di Desember ada 31 hari dan nanti di Januari ada 17 hari. Terus ditambahkan. Ya, sekarang kan tanggal 17 November untuk menuju ke tanggal 30 November kan sisa 13 hari. Gitu ya cara ngitungnya. Kita lanjutkan lagi. Pas butuh hitung-hitungan banyak, tempatnya mepet. Perhatikan batas waktu penggunaan makanan dan minuman. Agar kita terhindar dari bahaya makanan dan minuman yang kadaluarsa berbahaya untuk kesehatan, perhatikan batas waktu penggunaan makanan dan minuman agar kita terhindar dari bahaya makanan dan minuman yang kadaluarsa ya, berbahaya untuk kesehatan. Makanan atau minuman yang kadaluarsa tidak dapat memberi energi. Bukan masalah ini tidak dapat memberi energi, dapat saja, ini kali salah ini. Makanan minuman yang kadaluarsa ya bisa mengandung racun. Ini kalimatnya tidak benar. Ya, kalau memberi energi sih bisanya bisa, tapi mungkin beracun ya. Ya, kemungkinan mengandung racun, ini kalimat yang benar. Kemungkinan mengandung racun. Ini alasannya ya kenapa energinya sebenarnya masih ada. Misalnya kasihkan hewan gitu masih bisa ya. Mungkin ya, kalau manusia ya khawatir kalau itu keracunan kan gitu ya. Walaupun mungkin tidak mati ya. Tapi mungkin akan teler atau apa gitu. Ya. Kegiatan bersama orang tua mengajak siswa mengamati tanda berlaku pada kemasan makanan atau minuman. Jadi perhatikan benar karena yang sudah dewasa mungkin sudah berjamur atau mungkin sudah banyak bakteri-bakteri, mungkin virus juga sudah berkembang di situ. Kalau virus enggak sih rasanya, bakteri atau jamur, ya. Atau mungkin ada zat-zat berbahaya lain, ya, yang akan berkembang di situ. Pembelajaran 4. Bacalah teks berikut dengan nyaring, lakukan dengan intonasi yang tepat. Indah sekali air terjunnya. Air sumber energi alternatif. Ya.
Air merupakan sumber energi alternatif. Energi air dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, ya. Energi air dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Sebagai pengganti bahan bakar minyak, air digunakan untuk pembangkit listrik. Untuk penerangan, orang banyak menggunakan bahan bakar minyak. Sekarang penerangan lebih banyak menggunakan energi listrik. Bahkan saat ini sudah diproduksi kendaraan-kendaraan bertenaga listrik. Betul itu. Saat ini listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat di daerah perkotaan. Listrik dari hasil tenaga air, ya, tergolong energi yang tidak pernah habis. Meskipun demikian, kita tetap harus menggunakannya dengan hemat. Ya, tuliskan apa yang kalian pahami dari bacaan di atas, ya, pada tempat yang tersedia. Ceritakan dengan bahasamu sendiri, ceritakan hasilnya di depan teman-teman dan gurumu. Ya. Bacaan di atas ini air sumber energi alternatif. Ya, air sumber energi alternatif. Ya, jadi sekarang penerangan lebih banyak menggunakan listrik. Oke. Air merupakan salah satu sumber energi alternatif yang sudah banyak kita gunakan. Baik PLTA maupun mikrohidro. Ya. Oke, agak melenceng sedikit dari sini tapi intinya sama. Air, ya, energi alternatif air sudah banyak kita gunakan, baik PLTA maupun mikrohidro. Ini adalah air adalah sumber energi yang terbarukan. Sumber energi yang terbarukan. Namun tetap harus kita hemat penggunaannya. Ya. Hasil tergolong tak pernah habis. Oke, jadi tentang listriknya enggak usah ya. Tapi saya gantikan tentang informasi PLTPA maupun mikrohidro. Ya, jadi kita fokus pada sumber energi alternatif airnya saja. Berolahraga memerlukan energi. Mari berolahraga sambil menirukan gerak kincir angin. Mari berolahraga sambil menirukan gerak kincir air juga. Kincir air dan kincir angin memiliki gerakan sama. Keduanya bergerak berputar. Ya, kincir air lebih pendek-pendek ya bilah-bilahnya. Kalau ini panjang. Ya. Dapatkah kamu menggerakkan badan berputar seperti kincir air dan angin? Ikuti tahapan gerakannya berikut inilah, bergerak seperti ini ya. Ya, seperti ini. Ya, cara melakukannya berdiri tegak, kedua kaki dibuka selebar bahu ya, seperti kuda-kuda gitu. Kedua tangan memegangi bola yang diletakkan di depan dada. Pandanglah ke arah depan bawah, bungkukkan badan ke depan. Kedua tangan memegang bola dan tetap diletakkan di depan dada, sini membungkuk, lutut tidak boleh tekuk, putar badan ke kiri dan ke kanan, seperti ini ya. Setelah selesai berputar, bergeser satu langkah ke kiri, lakukan kembali dengan memutar badan, ya. Lakukan kembali dengan memutar badan dari kanan ke kiri. Setelah selesai berputar, bergeser satu langkah ke kanan, ya. Kamu sudah mengetahui bahwa tenaga air merupakan salah satu energi alternatif. Air adalah milik bersama. Air itu milik bersama. Ya, meskipun tinggal di tempat berbeda, namun bumi kita ini satu. Kita semua tinggal di bumi, ya, yang sama. Kita semua harus menjaga bumi. Kita bersama-sama menjaga kelestarian sumber energi yang ada di bumi. Walaupun kita tinggal di kota,
ya kita nggak tahu sumber energi airnya di mana, ya misalnya seperti itu, tetap kita harus hemat listrik, ya karena yang pakai listrik bukan hanya kita ya, banyak orang, ya. Dan kabar buruknya lagi, belum semua energi listrik yang kita miliki itu berasal dari sumber energi yang terbarukan seperti air, bukan, tapi masih banyak yang dihasilkan dari minyak bumi, ya. Jadi kalau kita menghemat listrik, ya artinya kita menyelamatkan bumi kan. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Berikan penjelasan tentang kegiatan pada gambar. Ya, berikan contoh kewajiban yang harus dilakukan dengan kegiatan tersebut. Perhatikan gambar ini, penjelasan tentang kegiatan pada gambar. Berikan contoh kewajiban yang harus kamu lakukan dengan kegiatan tersebut. Ini kegiatan apa ini? Kegiatan, oh ini ya. Perhatikan gambar berikut ini, berikan penjelasan tentang kegiatan pada gambar. Berikan contoh kewajiban yang harus kamu lakukan pada kegiatan tersebut. Kalau ini ada kegiatannya jelas ya. Tapi yang ini mungkin ini adalah alam semesta ya. Yang jelas kalau yang gambar yang pertama ini, apa yang harus dilakukan? Ya melestarikan. Ya, kegiatan pada gambar. Di sini adalah bukan kegiatan ya, menunjukkan apa? Alam semesta, alam yang asri ya, dan terawat. Ya, kita harus melestarikan ya hal tersebut. Ya, agar selalu terjaga kelestariannya, ya terjaga, ya kelestariannya. Ya kalau ini jelas ada kegiatan yang bisa kita komentari ini, ya berikan contoh kewajiban yang harus kamu lakukan pada kegiatan tersebut, ya kewajiban yang harus kita berikan pada kegiatan tersebut. Tapi kalau pada ini ya kita wajib untuk mensyukurinya. Ya kewajiban kita ya, ya menjaganya, merawatnya, ya itu kewajiban kita, mensyukuri, menjaga, merawat, ya melestarikan termasuk ya. Nah kalau ini pada ayo kita berlatih, jelas ini kegiatannya ya. Di sini adalah kerja bakti, ya kerja bakti membersihkan saluran air, kegiatan kerja bakti membersihkan saluran air. Kewajiban yang harus kita lakukan adalah ikut serta dalam kerja bakti, ikut berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti. Ya, kegiatan ini membersihkan taman. Kewajiban yang harus kita lakukan adalah menjaga kebersihan taman. Ya. Jadi kita menjaga dengan ikut ini, ikut membantu ya tentu saja. Kemudian kegiatan adalah penebangan liar. Kewajiban yang harus kita lakukan adalah mencegah terjadinya penebangan liar. Penebangan liar. Ya, karena bisa menyebabkan hutan gundul. Hutan gundul dan bencana banjir. Sudah banyak ya contoh ya banjir bandang yang menenggelamkan banyak sekali rumah-rumah
Itu gara-gara penebangan liar seperti ini, ya. Harus kita cegah, kalau memang sudah dilakukan harus kita ingatkan kan gitu ya. Dan mengingatkannya harus dengan sopan. Ya, orang tua mengajak siswa membersihkan lingkungan sekitar rumah, ya, agar selain sehat, aman, nyaman, ya kalau dibersihkan itu. Oke, untuk pembelajaran 5 dan 6 akan kita bahas di video berikutnya. Untuk video ini cukup dulu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.